Syakira, Fir, Angie Carvalho, dan Rara Sudirman. 3 gadis berbakat dalam bidang bernyanyi. Lulusan ajang pencarian bakat ini menjadi sosok idola baru di dunia hiburan dengan memiliki banyak penggemar yang selalu mendukung karir mereka. Tidak hanya memiliki bakat di bidang bernyanyi saja loh Besti, mereka juga memiliki bakat di bidang yang lainnya juga. Apa ya kira-kira bakat lainnya itu? Saksikan di Besti Edition episode kali ini ya Besti. Stay tune! Hai Besti, welcome back to Besti Edition. Apa kabar semuanya? Semoga kalian yang lagi nonton dalam keadaan sehat, lagi happy. Karena today edition adalah Love to Sing. Please welcome Rara, Angie, dan juga Syakira. Hai Besti. Rara. Yes, Rara, Angie, Syakira. Wah, ini udah kayak trio. Tapi kalian bukan trio kan? Bukan. Tapi kalian dari Indonesian Idol. Iya. Jadi kalian nih sekarang jadi sebagai lulusan Indonesian Idol. Gimana rasanya? Apakah tunggu. Sebelumnya kalian tuh tinggalnya di Jakarta atau memang dari luar kota? Kalau aku sendiri dari Jakarta aslinya, Kak. Kalau Angie dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Aku dari Bandung. Jadi kalian sekarang setelah Indonesian Idol, kalian tuh pindah ke Jakarta atau masih di kotanya masing-masing? Stay di Jakarta. Sekarang pindah ke Jakarta? Stay di Jakarta. Kalau aku masih pulang pergi tapi. Ya karena deket, Iya, ya kan. Jadi gimana rasanya setelah selesai Indonesian Idol, kalian kemarin sampai di juara keberapa? Kalau aku top A. Top 8, Angie top 5. top 5, Aku top 9. top 9. Gimana selesai Indonesian Idol? Wah, pas selesai tentunya campur aduk ya Kak rasanya. Mama Gigi rasanya. biar kayak anaknya. Mama Gigi. Gue tua banget. Terus rasanya itu campur aduk, bangga, terus bersyukur juga bisa jadi bagian dari Indonesian Idol karena nggak semua orang kan bisa terpilih masuk ke finalis Indonesian Idol gitu. Terus banyak banget pengalaman yang udah kita pelajarin lah selama di Indonesian Idol. Angie? Angie sama sih kurang lebih sama Rara karena kan kita satu lingkungan jadi pastinya rasanya campur aduk, senang juga karena bisa ada di Indonesian Idol karena Indonesian Idol ini adalah salah satu impian Angie juga dari gitu? kecil. Iya, Angie memang suka nyanyi dan Angie ikutin Indonesian Idol itu dari seasonnya Chameleon Jola. Jadi dari situ Angie udah mulai ikutin. Jadi suka nonton. Iya. Sekarang beneran jadi Indonesian Idol gitu Iya. ya. Syakira? Aku juga sama, kurang lebih kayak mereka. Apalagi waktu mungkin waktu keluarnya tuh kita sedih. Cuma tuh yang lucunya tuh besoknya kita ketemu lagi. Jadi sedihnya tuh agak kebuang-buang gitu ya. Karena kayak kita sedih keluarnya. Emosi aja Iya, ya, emosional aja. Tapi yang pasti kita seneng banget bisa jadi bagian dari keluarga Indonesian Idol. Apalagi itu impian kita bertiga, impian banyak orang. Dan alhamdulillah kita bertiga jadi salah satu bagian dari Indonesian Idol. Setelah keluar dari Indonesian Idol, setelah beres gitu, apa yang berubah dari hidup kalian? Apa yang paling dirasain gitu? Banyak banget sih. Yang paling kerasa mungkin dikenal banyak orang ya. Iya, itu sih paling kerasa. Kaget nggak tiba-tiba kayak pergi jalan-jalan kok nggak bisa santai-santai lagi gitu? Iya. Kaget banget sih Kak. Mama. Kalau aku dengan senang hati dipanggil kakak. Kalau nggak bebas, kadang kakak, kadang mama, kadang tante. Terus. Iya, rasanya tuh karena dikenal banyak orang, kita juga udah belajar banyak bekal lah dari Indonesian Idol gitu yang kita pakai juga di dunia nyata gitu. Karena kita kan masuk industri musik nih Kak sekarang. Which is kita dapat kesempatan masuk ke Universal Music Indonesia gitu. Angie dari mana? Banjarmasin. Dari Iya, Banjarmasin. Banjarmasin. Jadi double. Iya. Pindah ke Jakarta juga sesuatu yang baru, selesai Indonesian Idol sesuatu yang baru. Gimana Iya itu? benar. Waktu itu kan Angie berangkat ke Jakarta mau di Indonesian Idol kan masih belum pada tahu tujuan Angie mau ke Jakarta ngapain. Terus pas Angie selesai Idol, udah lulus Idol, pas Angie balik lagi ke Banjarmasin udah pada nyambut Angie jadi kayak terharu karena udah ada di posisi ini gitu. Nah kalau kalian sendiri ini tuh kalau Indonesian Idol tuh pertama kali nggak sih kalian ikutin kompetisi gini? Iya karena umur Berapa kita kan kali? masih Iya, 16 kita baru tahun. pertama. Iya. 2008. Umur berapa? 17 Kak. 17 juga. Aku 16. Ya paling kecil Mama Gigi. 17 tahun. Lahir tahun 2000? 2008. 2008 sama. Iya sih, gue udah kuliah ya waktu itu. Nah, sekarang sebelum kita ngobrol lebih lanjut ada Besti Happening namanya, kita lihat nih. Nonoy. Ini kenapa? Itu kenapa? Itu tuh
Aku emang ikut Indonesian Idol itu, waktu itu ditanya kayak kenapa sih ikut Indonesian Idol? Aku jawabnya biar dapet cowok kayak Kak Roni. Oh gitu. Jadi aku emang kalau suka. Roni itu tahun kemarin Beda season. yang sebelumnya. Oh terus kamu tuh suka sama Roni? Iya, aku ngefans banget Kak. Terus aku bilang kan kayak ke judgesnya, aku tuh suka banget sama Kak Roni Parulian. Terus waktu itu ada di eliminasi 2, aku tuh harusnya interviewnya tuh kayak barengan sama temen-temen satu batch gitu. Tapi waktu itu aku dipisah sendiri, dipisah sendiri. Terus kayak, ayo Syakira ikut kita deh interviewnya di tempat lain gitu kan. Terus aku kayak ya udah aku ikut-ikut aja karena ya aku gak berani dong kayak ngapain sih Kak gitu kan aku gak mungkin kan. Terus kamu gak ada kayak apa ya GR gitu gue mau diapain ya gitu? Enggak Kak, sama sekali enggak. Abis itu aku belum kenal sama Angie, belum kenal sama Rara. Abis itu aku datang, terus ditanya, oke Syakira gimana perasaannya tadi waktu eliminasi 2? Aku baru mau jawab Kak, jadi tadi tuh tiba-tiba ada cowok datang dari pintu. Terus aku kayak, tar dulu kok ini mukanya kayak kenal ya, kayak duh siapa? Terus datang dia nyamperin ke pintu aku, halo, terus kayak habis itu kita ngobrol. Starstruck gitu. Iya Kak, aku bener-bener nge-freeze yang kayak ini aku harus ngapain, apa aku harus salaman Kak, tapi ini sebenarnya boleh salaman gak sih, aku mikir gitu. Habis itu pas udah dia kayak nyemangatin, kayak semangat ya semoga sampai gini-gini guys. Pas dia keluar, aku udah gak kuat lagi, kaki aku lemes, aku kayak dah aku gak tau lagi. Lunglai. Nah kalau Rara sama Angie ada gak sih kayak idol favorit kalian banget gitu, yang kalian look up banget, yang udah diikutin dari awal gitu? Ada. 1, 2, 3. Liodra. Jadi kalian tuh ngefans sama Kaliodra. Sama kalian berdua. Dan ngikutin Liodra dari udah lama. Kalau Rara sendiri, Rara tuh kenal sama Kaliodra, Mama Gigi, karena waktu itu abang aku, Raffi Sudirman tuh musisi juga, terus pernah satu grup sama Kaliodra. Oh gitu. Iya. Jadi karena tuh ngefans gitu. Ngefans, terus habis itu Kaliodra ikut Indonesian Idol kan, so aku langsung kayak oke. Oh jadi kamu tak kenal dia tuh dari sebelum Indonesian Idol? Dari kecil Kak. Tapi kamu kayak ngikutin terus gitu. Kalau Angie kenapa? Kalau suka sama Angie, waktu itu Angie pernah ikut audisi di atas rata-rata namanya, dan Kaliodra pernah ikut itu juga. Jadi Angie pernah ngikutin Kaliodra itu dari di atas rata-rata, karena Kaliodra kan pernah juara juga kan di situ. Jadi dari situ Angie udah mulai ngikutin Kaliodra. Sampai gitu. akhirnya Sama-sama Kaliodra. Iya. Ada. Kalau penyanyi Indonesia, kalian paling suka siapa di luar idol? Atau penyanyi luar negeri deh boleh juga. Kalau aku penyanyi Indonesia yang di luar idol tuh aku suka banget sama Agnes Monica. Iya, aku dari kecil banget suka banget sama Kak Agnes. Ya berarti kamu kecil banget dia udah gede ya? Dari kecil. Agnes Monica tuh di atas aku. Iya benar. Jadi kamu tuh dari kecil ngikutin Agnes Monica. Iya. Angie sama Rara. Kalau Angie suka sama Teh Ocha. Gemes. Iya Teh Ocha juga. Nah itu benar itu panggil mama itu tante. Iya. Hai Teh Ocha. Rara? Kalau Rara Kak Raisa kayak ya. Ya banyak ya. Jadi memang semuanya sukanya cewek-cewek juga. Jadi kalian bisa kayak Look up to. bisa melihat nanti kira-kira ke depannya bisa kayak gitu atau bahkan even lebih sukses lagi insya Allah. Nah karena kalian tuh kan lulusan Indonesian Idol, ada pressure nggak sih kalau misalnya kalian manggung atau nanti mau ngeluarin single gitu? Oh jadi kan orang nandain kan, oh ini gimana nih ya nanti ini anak-anak Indonesian Idol gitu. Atau kalian memang ya udah jalanin aja gitu? Siapa mau jawab duluan? Kalau pressure pasti ada sih Mama Gigi, karena kan kita juga baru memulai kan. Tapi banyak pengalaman yang bisa diambil dari Indonesian Idol, karena di Indonesian Idol itu nggak hanya nyanyi doang kan, kita belajar dari public speaking, cara kita ngomong, terus kita cara di stage-nya di panggung. Tapi dari Indonesian Idol itu banyak pelajaran yang setelah kita Indonesian Idol itu bisa diambil. Jadi seperti itu. Ya kalian memang pinter ngomong sih. Nggak maksudnya di umur segini menurut aku kalian tuh bisa mengelaborate gitu loh. Kayak ya nggak banyak aja gitu. Kalian cukup bisa menjawab pertanyaan panjang dan bisa kayak menjelaskan gitu. Tuh diajarin di Indonesian Idol. Iya, itu salah satu yang diajarin juga sih di Indonesian Idol. Kayak ngomong depan kamera, terus depan ngomong gitu. sama orang personal gini ya. Oh gitu. Keren. Terus kalau Rara? Kalau Rara sendiri itu sebenarnya
pressure tuh ada, tapi Rara jadiin kayak acuan Rara untuk ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya Rara juga bisa gitu. Karena kalau Rara itu berangkat dari dunia teater Kak, nah gitu. Oh emang jadi udah biasa tampil gitu udah biasa? Iya udah tahu. Mama Gigi suka nonton Sherina nggak kayak musikal Sherina? Belum Rara pernah jadi Sherina. Oh gitu, lucu banget. Soalnya zaman aku Sherina yang kecil itu yang di bioskop dulu zaman kita kecil. Iya. Oh gitu. Aku jadi berperan sebagai Sherina di musikal besarnya. Shakira? Kalau aku pressure juga pasti ada, apalagi kalau misalnya harus manggung di bareng sama alumni-alumni sebelumnya. Tapi kayak Rara itu tuh dijadiin acuan buat kita bertiga kayak buat ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya kita yang baru ini pun bisa sama seperti mereka yang udah lama gitu. Coba nyanyi lagu Sherina. Udah ya. Kita juga nyanyi lagu Sherina. Itu waktu kamu umur berapa? Aku waktu itu 12 tahun Kak. Oh 12 tahun berarti 5 tahun yang lalu? Iya, Oh, 12, ya. aku tuh mulai berperan sebagai Sherina 12 tapi kepotong Covid Kak waktu itu. Oke. Jadi agak delay. Coba gimana jadi Sherina? Oke, udah lama nih ya. Mukanya ada mirip-mirip juga sih. Mirip banget. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat dan kau akan mengerti. Keren banget. Makanya Mama Gigi waktu kita udah ikut Indonesian Idol, terus orang-orang tuh kayak, kalian kenal Rara Sudirman gak sih? Yang itu yang pernah jadi Sherina suka kayak. Oh gitu. Jadi dia tuh udah terkenal duluan. Tapi nggak jadi penasaran. Oke, Rara kan dulunya udah terjun teater. Kalau kalian berdua itu mungkin di Bandung atau di Banjarmasin suka show-show gitu juga nggak sih? Kalau Angie memang suka ngikutin lomba di Banjarmasin. Jadi udah biasa Iya, tampil. udah biasa tampil. Kalau Shakira? Aku juga kayak ikut lomba-lomba sekolah, Oh terus gitu. les musik gitu-gitu. Oke, dari pengalaman semuanya nih, dari dulu zaman pertama kali nyanyi sampai kemarin di Indonesian Idol, terus sekarang juga sering perform. Ada kejadian-kejadian lucu nggak sih? Kayak misalnya kayak lupa lirik atau tiba-tiba suara hilang. Dan gimana kalian akhirnya semua itu jadi berjalan lancar gitu? Apalagi kalau misalnya perform gitu kan suka ada-ada aja kan tiba-tiba kayak tiba-tiba gue kebetulan kemarin padahal fine-fine aja gitu, tiba-tiba kayak lagi di stage lupa lirik atau tiba-tiba pengen batuk sakit perut gitu kan, itu kan ada-ada aja gitu. Pernah ada cerita-cerita yang seru gitu nggak? Kalau dari aku paling ya, tapi ini aku nggak tahu sih karena waktu itu Spekta 2. Oh ini pas di Indonesian Idol. Iya, waktu di Indonesian Idol aku nyanyi, beres nyanyi suaraku hilang, literally hilang, bener-bener hilang. Aku nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi. Sedangkan minggu depannya tuh aku harus nyanyi lagi. Tapi pas sampai minggu depannya lagi di Spekta 3 berarti suaraku belum balik. Dan itu panik banget sampai mama aku kayak semua obat pokoknya dia beliin. Terus kayak mau minum kencur nggak? Enggak, aku nggak suka kencur. Sampai akhirnya waktu dilatih sama vokal directnya, aku bilang kayak, Okto maaf ya kayaknya rendahin aja nadanya karena suara aku bener-bener habis. Terus waktu di panggung suaraku aman Kak, tapi pas ada di satu part itu aku diem karena suaranya kayak langsung set gitu. Kayak nggak bisa keluar. Iya. Habis itu orang-orang ada yang kayak komen kayak, Shakira salah lirik ya, Shakira gini-gini ya, kayak enggak itu suaraku kayak kesel. Tapi nggak maksudnya kayak pas waktu itu tuh kayak batuk atau kayak hilang aja. Hilang. Oh batuk hilang gitu. Tapi akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Lanjut ke babak selanjutnya. Alhamdulillah. Angie pernah nggak? Pernah, Mama Gigi. Apa yang terjadi dan di mana? Aku tahu lagi. Yang itu kita jadi tahu kayak semua. yang mana? Yang waktu Iya benar. Bener yang rap. Iya, jadi waktu itu kan kita dapat challenge nyanyi lagu dangdut dan Angie itu dapat lagu Jawa. Oh iya, dapat lagu koplo-koplo Jawa. gitu. Iya, koplo-koplo gitu. Dan Angie kan belum terlalu bisa lagu Jawa, jadi dia harus ngafalin lirik-liriknya dan Angie ada rapnya juga, Dari nge-rap Kalimantan, orang Kalimantan ngomong bahasa Jawa gitu. Jadi tantangannya waktu itu Angie karena harus ngafalin liriknya, terus waktu itu di panggung ternyata dia emang ada salah lirik, tapi liriknya itu kalau nggak salah nggak ada lirik dapur, tapi di otak Angie
adanya dapur, ya udah Enji ganti liriknya pakai dapur. Oh gitu. Cobain dong yang mana sih? Iya, coba, Kak. Masih inget gak? Pokoknya lagu ini kan nyanyi lagu Neman, ada nge-rapnya. Jadi aku kaget tuh statusmu tangan gandengan, jelas udah aku sing ngancani kue tahunan, janjimu janji pas sujare harap tekan tuwe, nyatane cengkemu ele ati anjir mau tuwe. Terus Enji lupa lirik, Enji ganti langsung liriknya jadi dapur. Ada tiba-tiba lagi dapur. Iya, makanya Enji lagi lapar. Tapi iya nggak sih kadang-kadang kalau nyanyi ke bawah suasana tuh suka lupa lirik terus kayak jadi ngarang sendiri gitu kan. Tuh Enji tuh rame banget Mama Gigi. Jadi kayak Iya. pasti Enji ke distract banget. Iya, rame banget lagi itu. Tapi Iya, distractnya benar. nggak mungkin sampai dapur sih Enji. karena di otak aku memang Nggak tahu isi- tiba-tiba iya, keluar aja gitu iya, kan. ya udah, Tiba-tiba dapur. ngarang gitu. Tapi alhamdulillah Iya, aman kan abis aman. itu. Alhamdulillah. Rara pernah nggak? Oh, dari Rara sendiri lupa lirik pernah. Suara abis mungkin nggak pernah, tapi batuk pernah. Tapi yang paling Rara inget ya sampai sekarang itu Rara pernah. Jadi kita tuh waktu di Indonesian Idol kita menggunakan ear monitor Kak. Jadi pas nyanyi tuh kita pakai ear monitor. Nah itu bener-bener kayak berapa ya? 5 menit atau 10 menit tuh ear monitor Rara rusak. Rusak Kak, dan Rara kayak bener-bener Nggak ada suaranya. nggak ada suaranya. Jadi Rara coba dulu kan. Rara coba kayak oke otak-otik dulu nih nggak bisa. Akhirnya Rara kayak panik gimana ini gak bisa nyanyi pakai ear monitor, tapi waktu itu dipinjemin sama salah satu kontestan. Tapi kan tetap aja harus menyesuaikan karena Iya. beda telinganya gitu. Jadi pas Rara di panggung itu ternyata mati nyala. Nah di situ, jadi Rara mungkin di performance kali itu belum maksimal karena memang ada gangguan teknis gitu. Dalam berkompetisi kan pasti kan ya namanya juga naik turun gitu, kadang-kadang lagi pede, kadang-kadang enggak, kadang-kadang rasanya kurang gitu. Kalian pernah gak sih kayak menyesali apa yang sudah terjadi gitu loh? Duh gue tadi kayaknya kurang gini, kayaknya gue kurang latihnya kok kayaknya kurang gimana, performnya kayak kurang gitu, pernah nggak? Kalau menyesali, kalau Enji sih enggak, karena menurut Enji setiap Enji perform itu memang udah Enji ngasih yang terbaik karena udah banyak waktu juga latihan. Tapi kalau abis perform nangis Enji pernah. Oh pernah? Iya pernah. Gara-gara apa? Karena Enji kayak udah alhamdulillah ya Allah ini sudah melewati masa-masa. Susah banget iya, gitu. Jadi, iya waktu yang nemen itu abis perform Enji langsung nangis. Iya. Oh gitu. Iya karena kayak alhamdulillahnya Enji bisa nyanyi lagu nemen itu. Karena sulit ya Iya. buat kamu. Kalau yang lain? Sebenarnya kalau penyesalan buat kita tuh emang nggak ada Mama Gigi, paling kayak cuma itu aja sih melewati hal yang udah Iya, susah udah banget buat kita lewatin. Iya. Lebih ke bangga juga sama diri kita. Betul. Karena mungkin takut gitu ya, terus pas ngejalanin terus ternyata nggak apa-apa gitu, jadi kayak ya udah aja gitu. Kalian gimana sih kan setiap minggu tuh kan harus nyanyi lagu baru, ngafalin lagu baru gitu. Buat kalian ngafalin gitu gampang? Gampang-gampang susah sih. Sebenarnya gampang kalau misalnya lagunya kita hafal. Iya, Kayak kita misalnya itu tahu. lagu yang memang kita Hits tahu. gitu, lagu hits ya. Tapi kalau misalnya lagu yang kurang kita hafal, mungkin itu salah satu yang pressure juga sih buat kita setiap minggunya. Apalagi nada-nada baru, kayak improve baru. Iya. Jadi harus dihafalin terus. Sebenarnya kegiatannya juga kan selama Indonesia Idol tuh kan banyak kan, gak melulu soal nyanyi. Betul. Support system, kalau ngomongin soal support system, selain pasti teman-teman gitu kalau di idol atau mungkin sampai sekarang gitu kan saling support satu sama lain. Menurut kalian yang paling support system yang paling menurut kalian harus banget tuh yang kalian dapat tuh dari mana? 1, 2, 3. Keluarga. Ya spesifik. Misalnya kayak aku tuh seharus banget kalau lagi nyanyi di support mama aku tuh harus ada di sebelah aku, atau misalnya kan ada yang aku tuh harus adik aku gitu atau siapa gitu yang kayaknya tuh bener-bener harus support kalian gitu yang biasanya nemenin gitu, yang diajakin curhat kalau lagi stres mau perform atau stres kerjaan gitu. Mungkin ada satu name satu orang gitu. Orang terdekat yang tahu kita bertiga selalu bawa mamah kita masing-masing. Kayak Rara selalu sama mamahnya, Enji selalu sama mamahnya, dan aku pun selalu sama mamiku. Jadi emang yang mungkin yang salah satu yang paling penting buat kita itu mami sih, mama. Jadi mama pindah juga Iya, ke mama, Jakarta. kalau mama sih masih bolak-balik karena mama kan masih kerja di Banjarmasin. Jadi mama Mama ya. Mama itu manggilnya mamai. Oh lucu. Mamai. Jadi mamai biasanya masih bolak-balik gitu. Terus pernah nggak kalian gitu kan mungkin selama ini kan selalu ditemenin mama, terus ada kalanya yang mama lagi nggak bisa gitu nemenin, kalian rasanya gimana? Terus Enji kalau Enji Anxious kayak, gitu, kayak aduh gak ada gue lagi gitu. Gimana kalau Enji? kayak aduh kenapa sih ini mamai nggak bisa. Oh gitu ya kalau Iya Enji jadi ya. kayak ya udah. Kayak ada yang kurang Iya, kayak gitu ada yang kan.
selama karantina, ceritain dong gimana sih rasanya di karantina dalam waktu yang lama. Apakah kalian, apalagi terutama mungkin yang dari luar kota gitu kan pasti penyesuaian lagi, terus kayak nggak ada keluarga, nggak ada teman-teman. Atau kalian malah seneng bisa kayak punya teman baru. Kan ada beberapa kan yang seneng jadi punya teman baru, kumpul-kumpul sampai pagi hahihi sama teman-teman. Benar. Jadi kalian hahihi aja. Kalau dari kita itu sebenarnya waktu awal masuk mungkin karena kita 2008 ya, masih 17 tahun, jadi kayak banyak lah yang kita pikirin gitu. Kita takut nanti gimana dilepas orang tua, dilepas keluarga gitu, harus sendiri. Tapi ternyata pas masuk itu Kak, ternyata karena kita bersaing sama orang-orang yang jauh lebih dewasa dibanding kita ya. Oh, jadi kalian paling muda-muda nih? Iya, kita paling muda. Iya. Girls. Jadi mereka accept kita sebagai adik-adik mereka. Gitu. Mereka malah kayak ngajarin kita, mereka juga kayak ngerawat kita. Yang awalnya kita kepikiran, aduh takut nih bersaing sama orang-orang dewasa, tapi ternyata ini kayak keluarga gitu di sini. Kalau kalian yang dari luar kota gitu gimana? Ya ini pindah, aduh beberapa nggak bisa ketemu gitu sama keluarga, sama teman-teman, terus kayak tempat baru, gue nggak tahu nih ke kanan ke kiri kemana gitu. Kalau Enji awalnya sedih Mama Gigi karena Enji 24 jam itu memang sama Mamai dan Papai karena Oh jadi Mamai Papai? Iya, Mamai Papai. Jadi Mamai Papai itu sering nemenin Enji 24 jam, misalkan Enji perform atau lagi mau lomba pasti nemani. Jadi kemana-mana Enji selalu sama Mamai Papai. Tapi kan waktu di Indonesian Idol nggak boleh. Enji harus jadi harus bisa berteman sama teman-teman seperti ini. Tapi awalnya Enji takut sih karena masih belum tahu kan gimana di dalam lingkungannya, tapi ternyata pas dijalani seru juga, kayak kita support, kita setiap hari itu pasti kayak ayo kita semangat ya, bahkan misalkan kita dapat lagu dan kita udah latihan di home band, kita pasti kayak dengerin satu sama lain gitu, kayak berbagi improve juga. Oh gitu, iya, kita lucu kayak banget. gitu, jadi kekeluargaannya tuh dapet banget. Syakira? Kalau aku lebih ketakut juga sih Mama Gigi, kayak aku takut pas di dalam tuh aku bakal sendirian, kayak nggak bakal ada yang bisa aku minta tolong. Apalagi tuh tentang baju sih kalau aku. Oh gitu. Karena aku tuh baju selalu sama mama aku, kayak nanti Tete pakai ini ya bajunya, terus nanti sepatunya pakai ini, roknya pakai ini. So kayak pas waktu di dalam aku takut, aduh nanti style aku jelek nggak ya, aku iniin sendiri, terus aku gimana beresinnya. Tapi alhamdulillah aku kayak ada yang dibantu juga. Kalau misalnya aku nggak bisa kayak sama Rara, sama Kak Vanessa, sama Enji, terus kayak tentang lagu-lagu juga, itu kita bener-bener sharing. Kalian suka kritik-kritikan gak sih? Kayaknya lu tadi salah deh, atau kayaknya bagusan gini deh gitu. Kalau kritik tuh kita kayak misal kayaknya kamu lebih bagus kayak gini deh, saran, atau nggak coba saran, lebih ke saran kritik. Terus kayak ini aku punya masukan gitu. Itu ada banget. Iya, kita kayak gitu. Pasti biasanya kita dapat dari yang lebih dewasa. dewasa. Oh gitu. Oh lucu banget. Pokoknya gini Kak, aku tuh 17 tahun belum pernah PDKT. Pacaran. Oh, apa Kak? Masa? Iya Kak, jadi kayak ya Ya waktu itu mungkin lebih banyak kegiatan kali ya, aku gitu. juga ini aku nggak tahu nih dua ini kayaknya Yang dua ini udah belum? Udah pernah pacaran atau belum? Ini nggak? Kalian kan 17 bikin acara Sweet Seventeen gitu nggak sih kemarin? Kalau Enji sama Rara kita Sweet Seventeen-nya di Idol. Iya. Lucu banget. Dari aku yang paling bikin aku kaget itu ada fans yang kasih aku gitar Mama Gigi. Oh ya? Iya. Itu bisa main gitar? Aku bisa tapi kayak dikit, kayak cuma Kamu nanya nggak? dasar. Kenapa kamu ngasih aku gitar gitu? Enggak, aku nggak sempet nanya, kayak bener-bener kita baru selesai perform tiba-tiba Syakira ini ada kiriman ya gitar, terus kayak gitar